Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lahul hamdu wa syukru kulluh, yang mana di kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan dalam kajian rutin kita dari kitab Muamalatul Hukam fi Dhawil Kitabi wa Sunnati, yang semoga dengan kita mempelajari kitab ini Allah tambahkan ilmu nafi' yang bisa menjadikan kita mengetahui bagaimana cara-cara di dalam bermuamalah kepada pemimpin kita, pemimpin kaum muslimin. Dan hal ini merupakan salah satu pokok dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, khusus kaitannya dalam masalah muamalatul hukam. Tidak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa budiman Al-Iman TV dan pendengar setia radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala di kesempatan siang yang baik ini kita akan melanjutkan di bagian yang ketiga tentang dalil-dalil yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Al-Abdul Karim rahimahullahu ta'ala akan wajibnya bersabar di atas kezaliman pemimpin kaum muslimin. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas dua dalil yang disampaikan oleh al-muallif dari 7 dalil yang dijelaskan di kitab beliau ini Muamalatul Hukam, bahwa dari 2 dalil yang pertama, baik itu dalil yang disampaikan oleh al-muallif tentang sebuah hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaihi ila akhiril hadis, ataukah dari hadis yang kedua yang mana Nabi mengatakan innaha satakunu ba'di atharah wa umurun tunkirunaha ila akhiril hadis, maka ditambahkan oleh beliau di dalil yang ketiga. Dan sekali lagi 7 dalil yang disampaikan oleh al-muallif dalam penjelasan ini merupakan di antara dari sekian banyak dalil yang menunjukkan wajibnya bersabar kaum muslimin di atas kezaliman penguasanya. Pada dalil yang ketiga ini, beliau mendatangkan sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Semoga Allah merahmati mereka berdua. Akhrajal Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima aidan. Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim telah mengeluarkan dalam kitab sahihnya pula an Usaid ibn Hudhair, dari Usaid bin Hudhair, anna rajulan minal ansari khala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Usaid bin Hudhair bahwasannya ada seorang laki-laki dari kaum Ansar pada waktu itu, dia berduaan dengan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Artinya berduaan di sini adalah orang ini dia berbicara 4 mata dengan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang tidak ingin diketahui oleh sahabat yang lain. Faqal, lantas orang tersebut dia mengatakan, ala tasta'amiluni kama sta'amalta fulanan? Apakah engkau tidak mau mengangkatku, memberikan aku satu amanah sebagaimana engkau mengangkat dan memberikan amanah kepada fulan itu? Bahasa kita begini, wahai Rasulullah, tolong pergunakan aku,
untuk masalah-masalah dalam urusan agama ini sebagaimana engkau menggunakan fulan ya dalam urusan tertentu. Nah, sahabat ini dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dirinya ini diberikan tanggung jawab ya, digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membantu di dalam mengurusi urusan Islam dan umat ya pada waktu itu. Maka ditimpali oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, faqal, lantas beliau pun mengatakan, innakum satalqawna ba'di atharah fasbiru hatta talqawni 'alal haud. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sesungguhnya kalian nanti sepeninggalku akan menemui pemimpin-pemimpin yang zalim, yang merampas harta kalian. Fasbiru hatta talqawni 'alal haud. Maka daripada itu bersabarlah kalian di atas ya kezaliman penguasa tersebut sampai kalian mendatangiku di telaga. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jauh hari mengkabarkan akan satu problem yang besar yang nantinya dihadapi oleh kaum muslimin, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masalah yang besar ini itu adalah mereka diuji dengan pemimpinnya, yaitu akan ada dari kalangan mereka sendiri seorang pemimpin yang notabene berbuat zalim kepada rakyatnya. Seorang pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, tidak mengutamakan kepentingan rakyatnya. Seorang pemimpin yang merampas harta rakyatnya, itu akan terjadi. Dan betul, apa yang disabdakan oleh Nabi terjadi. Karena kita yakin bahwa apa yang keluar dari lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam adalah benar. Kemudian setelah itu Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam memberikan satu solusi. Ya. Dan solusi inilah yang hendaknya dipegang oleh kaum muslimin di dalam menghadapi permasalahan tersebut. Apa itu? Fasbiru, maka bersabarlah. Bersabar di atas kezaliman penguasa ini. Bersabar dari perbuatan mereka yang mungkar, yang menyimpang, yang mengambil harta rakyatnya sendiri. Bersabar. Hatta talqawni 'alal haud. Sampai kapan? Sampai kalian bertemu denganku nanti di telaga. Artinya sampai nanti tegaknya hari kiamat. Nah, hadis yang mulia ini dijadikan sebagai dalil wajibnya kaum muslimin untuk mengambil kesabaran di dalam menghadapi penguasa yang zalim, penguasa yang suka merampas harta rakyatnya dan menzalimi mereka. Selama dia adalah pemimpin kaum muslimin yang notabene seorang muslim, walaupun dia melakukan kemaksiatan, walaupun melakukan kemungkaran, walaupun mereka memukul punggung kita, mengambil harta kita, tidak menunaikan kewajiban sebagai seorang pemimpin, maka ini kata Nabi, fasbiru, maka bersabarlah. Nabi tidak mengarahkan umatnya untuk maka perangilah pemimpin itu. Dan itu menunjukkan bahwasannya seorang pemimpin yang dalam kategori atharah ini melakukan kezaliman, merampas harta rakyatnya, ini masih berada di atas keislamannya. Ya. Artinya dia masih muslim. Sehingga dari sini diketahui sebagaimana penjelasan para ulama, selama seorang pemimpin itu adalah muslim, walaupun dia melakukan kemaksiatan, kemungkaran ini dan itu, maka tetap mendengar dan taat pada perkara yang ma'ruf, tidak boleh keluar dari kepemimpinannya. Tidak boleh kita membatalkan baiat kita dan juga tidak boleh kita memerangi atau mengkudetanya. Solusi Nabi memerintahkan kita untuk bersabar, bukan menggerakkan massa,
bukan provokasi massa, bukan untuk mengkudeta penguasa, tapi untuk bersabar. Kenapa bersabar? Tentu kalau kita memahami hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang ulil amri, kezaliman mereka, dan lain sebagainya, maka ini semuanya kita akan menemui satu titik. Bahwasannya akar masalah itu, mengapa muncul seorang pemimpin yang zalim, itu karena diri kita, kondisi masyarakat kita. Artinya adalah, ya, sejauh mana di dalam kita mengaplikasikan din kita, agama kita, sejauh mana kita menerapkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejauh itu pula Allah pilihkan pemimpin yang sama dengan kondisi kita. Bahkan kata para ulama, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kondisi kalian itu berada pada satu titik tertentu, maka demikian pula pemimpin kalian. Artinya pemimpin ini adalah cerminan masyarakat, cerminan kaum muslimin. Jika pemimpin itu dia adalah orang yang zalim, orang yang suka menipu, orang yang dia suka merampas harta rakyatnya, berarti kita kaum muslimin, ya, sama kondisinya dengan pemimpin itu. Ada di antara kita yang suka mengambil harta orang lain. Masih banyak di antara kita yang berbuat kezaliman kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Dan banyak lagi di antara kita yang masih melakukan dosa dan maksiat. Sehingga yang terjadi adalah Allah pilih, Allah angkat pemimpin yang menunjukkan cerminan kita tersebut. Makanya di dalam keluar, ya, mengambil solusi dalam masalah ini dengan bersabar. Bersabar di atas kezaliman penguasa tersebut, ya kan? Dan diiringi dengan perbaikan individu masing-masing. Ya, jika seorang itu memperbaiki, ya, dirinya, keluarganya, dan setiap keluarga melakukan hal yang sama, maka akan terbentuklah masyarakat yang baik. Dari setiap masyarakat yang sudah terbentuk, ya, masyarakat madani, islami, yang menegakkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung tinggi sunnah Rasulullah SAW, maka niscaya ini akan menjadi bangsa, ya, yang betul-betul menegakkan Quran wa sunnah di atas pemahaman para sahabat, dan dari situ nanti Allah akan pilihkan pemimpin yang baik bagi kaum muslimin. Di sisi yang lain, Nabi mengatakan dalam rangka menyuruh fasbiru, maka bersabarlah. Ini semata-mata untuk menjaga kemaslahatan umat. Karena apabila umat di dalam mendapati pemimpin yang seperti ini, setiap kali mereka menemuinya, mereka berontak. Dan pasti penguasa akan memberikan perlawanan. Maka yang terjadi adalah peperangan sesama kaum muslimin, pemerintah dengan rakyat, dan akan jatuh korban yang banyak. Darah kaum muslimin jadi murah harganya. Ya. Kemudian kerusakan di mana-mana. Belum lagi menambah kepengisan penguasa yang zalim. Ya, mudaratnya jauh lebih besar, ya, dibandingkan dengan apa yang menjadi tujuan untuk mengkudeta penguasa tersebut. Makanya ini semata-mata demi kemaslahatan umat. Waqad bawwaba alaihi an-Nawawi fi syarh Muslim faqala, Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala telah membuat bab khusus dalam kitab syarah Sahih Muslim, ya, beliau mengatakan babul amri bis sabri 'inda zulmil wulati wasti'tharihim. Bab perintah wajibnya bersabar di atas kezaliman penguasa dan apa yang menjadi kepentingan mereka. Artinya, Al-Imam An-Nawawi
di kitabnya Syarah Sahih Muslim, beliau memberikan dan meletakkan satu bab khusus yang berbunyi wajibnya perintah, ya, wajibnya untuk bersabar di atas kezaliman penguasa dan juga ketamakan penguasa terhadap harta rakyatnya. Ya, isti'thar itu maknanya adalah bagaimana penguasa ini mementingkan urusan pribadinya daripada rakyatnya. Isti'thar, yaitu merampas harta, ya kan, dan lain sebagainya. Wa bawwaba alaihi Ibnu Abi Asim fi sunnah. Al-Imam Ibnu Abi Asim pun juga meletakkan satu bab tersendiri dalam kitabnya As-Sunnah. Dia mengatakan babu ma amara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min as-sabri 'indama yara al-mar'u min al-umur allati yaf'aluha al-wulatu. Bab, ya, apa yang datang dari perintah Nabi akan wajibnya bersabar tatkala seorang melihat perkara-perkara mungkar yang dilakukan oleh penguasa. Nah, para ulama kita, Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah pula, mereka, ya, sampai memberikan bahasan tersendiri dalam kitabnya akan wajibnya bersabar atas kezaliman penguasa. Ya, dan ini sekali lagi menunjukkan adalah solusi yang terbaik yang sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan ini yang menjadi salah satu ajaran pokok dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang telah diwariskan oleh para sahabat kepada umat ini. Bersabar, ya, dibarengi dengan memperbaiki diri, didoakan kebaikan supaya mendapatkan hidayah, dibuka, ya, hatinya, dan jadikan sebagai orang yang saleh. Nah, pada dalil yang ketiga kita bisa menyimpulkan bahwa ada hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, yang memerintahkan kita bersabar, yang berbunyi innakum satalqauna ba'di athara fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Sesungguhnya kalian akan menemui setelah aku meninggal seorang pemimpin, ya, yang mana dia adalah pemimpin yang zalim, bengis, merampas harta rakyatnya. Maka kewajiban kalian adalah bersabar di atas kezaliman mereka sampai kalian menemuiku di telaga nanti. Kemudian dalil yang keempat, ya, dibawakan sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Ismaili dalam kitab Musnad Umar ibn al-Khattab dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana status riwayat ini marfu'. Dikatakan marfu' itu artinya adalah sampai kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Qala, dia mengatakan, ya, artinya ini adalah hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan, atani Jibril, Jibril telah mendatangiku. Faqal, lantas ia pun mengatakan, inna ummataka muftatinatun min ba'dik. Sesungguhnya umatmu, wahai Muhammad, dia akan mendapatkan fitnah sepeninggalmu. Qultu min aina? Ya, aku mengatakan, yakni bertanya kepada Jibril, dari mana datangnya fitnah itu? Kemudian dijawab, min qibali umaraihim. Fitnah itu datang justru dari pemimpin-pemimpin mereka. Wa qurraihim, dan juga qari-qari mereka, yakni qari-qari dari kalangan kaum muslimin sendiri. Yamna'ul umara'u an-nasal huquqa. Para pemimpin ini mereka menghalangi manusia, yakni rakyat kaum muslimin, dari mendapatkan haknya. Ya, jadi kita sebagai rakyat ini memiliki hak yang harus ditunaikan oleh pemimpin, dari mulai hak keamanan, bisa menegakkan agama, bahkan sampai pada titik makan, ya, sama pangan maupun papan juga. Banyak hak-hak, ya, yang harus ditunaikan oleh seorang pemimpin kepada rakyatnya. Makanya ketika kita melihat seperti, ya, Pancasila,
ya, kita mengetahui bahwasanya di sana ada penyebutan hak rakyat yang menjadi kewajiban pemimpin. Kemudian dikatakan, qala min qibali umara'ihim wa qurra'ihim yamna'ul umara'un nas al-huquqa fayatlubuna huquqahum. Mereka para pemimpin ini dia meminta ya hak-hak mereka dari rakyat. Sebaliknya mereka tidak mau melakukan kewajiban sebagai seorang pemimpin yang menjadi hak rakyat. Maunya adalah mereka minta kepada rakyat apa menjadi haknya. Tapi ketika rakyatnya butuh pemimpin, maka pemimpin tidak mau ngasih. Nah, ini namanya athara, ya, tamak kepada dunia, lebih suka akan urusan dunia, mementingkan individualnya, pribadinya. Fayuftatanun, maka umat ini terfitnah, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mereka khawarij yang mengkufurkan seluruh pemerintah, yang membuat kerusakan, melakukan aksi teror. Belum lagi ya yang menggerakkan massa untuk mengkudeta. Fitnah. Wa yattabi'ul qurra'u haula'il umara fayuftatanun. Demikian pula para qari dari umat Islam ini, mereka mengikuti pemimpinnya sehingga ikut rusak pula, ya, terfitnah. Qultu, aku berkata, kata Nabi, fa kaifa yaslam man salima minhum. Lantas bagaimana orang ya yang selamat itu bisa selamat dari mereka para penguasa ini? Apa kata Jibril dalam riwayat ini? Bil kaffi was sabri, dengan menahan diri dan bersabar. Menahan diri, jangan sampai dia itu terlibat dengan percecokan, peperangan dengan penguasa. Jangan sampai melibatkan diri dengan gerakan-gerakan massa sampai pada usaha untuk mengkudeta penguasa. Harus ditahan dirinya. Wasabri, dan bersabar di atas ya kezaliman para penguasa. Ya, bersabar. In u'tul ladzi lahum akhadhuh wa in muni'uhu taraku. Jika seandainya mereka itu diberi, maka mereka akan mengambil. Namun, jika mereka itu dilarang dari mengambil, maka mereka meninggalkannya. Artinya kaum muslimin, ya, mereka nanti akan menemui satu zaman yang mana di zaman tersebut ada pemimpin yang zalim, yang notabene mereka meminta haknya, namun tidak mau memberi kewajibannya. Maka di sini Nabi mengatakan, hendaknya kalian bersabar dan tahan diri. Ya. Jika kalian itu dikasih dari hak kalian, ya ambillah. Jika tidak, ya sudah, tinggalkan. Minta sama Allah dalam riwayat yang lain. Ya, artinya minta kepada Allah supaya dilembutkan hati penguasa sehingga mereka mau memberikan ke kita, atau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ganti yang jauh lebih baik di dunia dan juga di akhirat. Kemudian dalam riwayat ini dibawakan pula ucapan Al-Imam Ibnu Katsir ya dalam kitab Musnad Al-Faruq Umar bin Al-Khattab, bahwa hadis ini adalah hadis yang gharib dari sisi ini. Kemudian dikatakan oleh beliau, fa inna Maslamah ibni Ali Al-Khashani dhaif. Dan ada satu rawi yang bernama Maslamah bin Ali Al-Khashani, dia adalah seorang yang lemah. Nah, artinya apa? Kenapa al-muallif mendatangkan riwayat ini yang tadi udah dijelaskan dengan sanad yang lemah, ya, karena ada rawi yang bernama Maslamah bin Ali, dia adalah seorang yang dhaif. Mengapa al-muallif mendatangkan di dalil yang keempat ini? Nah, jawabannya adalah karena hadis ini ya menunjukkan sebagai bentuk penguatan dari hadis-hadis sahih yang sebelumnya, bahwasannya ya satu solusi yang tepat, yang benar ketika mendapati seorang penguasa yang zalim dan merampas harta adalah dengan bersabar dan menahan diri. Ya, dan hadis ini sekali lagi menguatkan hadis yang sahih. Kemudian dalil yang kelima
Dibawakan pula satu riwayat dari Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musnaf. Demikian pula dibawakan riwayat tersebut oleh Al-Khalal dalam kitabnya As-Sunnah. Wa Abu Amr ya Ad-Dani dalam kitabnya Al-Fitan. Sama halnya pula dikeluarkan oleh Ibnu Abi Zamanain dalam kitabnya Usul Sunnah dengan sanad yang bagus, biisnadin jayyid. An Suwaid ibni Ghaflah, dari seorang rawi bernama Suwaid bin Ghaflah. Dia mengatakan, qala li Umar radhiyallahu an, Umar bin Khattab dia pernah mengatakan kepadaku, ya Aba Umayyah, wahai Abu Umayyah, yakni Suwaid bin Ghaflah, inni la adri la'alli la alqaka ba'da 'ami hadha. Kata Umar, sesungguhnya aku ini nggak tahu ya untuk bisa menemui atau berjumpa lagi denganmu. Saya ini tidak tahu apakah nanti bisa lagi ketemu denganmu atau tidak. Bisa jadi ya aku tidak akan bisa lagi menemuimu setelah tahun ini, ya kata Umar. Kemudian fa in umira 'alaika 'abdun habasyiyyun mujadda'un. Pesannya Umar, kalau seandainya nanti ya akan terpilih seorang budak Ethiopia yang rambutnya merungkal, ya, artinya rambutnya ini yang kruwel seperti itu, mujadda, atau sebagian mengatakan yang hidungnya terpotong, ya, mujadda. Intinya ya apa yang disampaikan Umar dari budak dari Ethiopia ini menggambarkan bahwa kalau seandainya nanti yang menjadi pemimpin adalah seorang budak Ethiopia yang begitu jelek misalkan, ya, dan dia berhasil menjadi seorang pemimpin kaum muslimin, walaupun sebenarnya yang memimpin kaum muslimin itu harus orang Quraisy, sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang sahih yang ada di kitab Sahih Bukhari. Namun kalau seandainya yang terjadi adalah munculnya budak legam Ethiopia, ya, yang terpotong hidungnya, rambutnya kruwel, ya, dia menjadi pemimpin kaum muslimin, menguasai seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali, fasma' lahu wa ati'. Kata Umar, maka dengarkan dan taati. Wa in darabaka fasbir. Jika dia itu memukulmu, maka kamu bersabar. Ya, jangan malah menentang, bahkan provokasi massa, menggerakkan massa, dan ingin menggulingkan pemerintahannya. Jangan. Bersabar. Wa in harramaka fasbir. Jika dia itu menghalangimu, tidak mau memberikan hakmu, maka sabarlah kamu. Wa in arada amran yanqusu dinak faqul. Dan jika seandainya dia memerintahkan atau menghendaki satu urusan, satu perkara yang bisa mengurangi agamamu, kata Umar, maka ucapkan olehmu, sam'un wa ta'ah. Saya mendengar dan saya taat. Dami duna dini. Darahku bukan agamaku. Artinya apa? Jika seandainya ya ada pemimpin tadi, seorang budak jelek dari Ethiopia yang bukan kategori pemimpin yang dinaskan oleh Allah melalui lisan Rasulullah SAW, bukan termasuk dari Quraisy, maka jika dia memerintah yang terkait dengan urusan agama, maka ucapkan ya mendengar dan taat pada perkara dunia. Namun kalau sudah menyangkut masalah agama, maka itu tidak bisa. Artinya kita harus tetap menegakkan taat kepada Allah walaupun harus memaksiati pemimpin tadi. Kenapa? Karena pemimpin tatkala memerintah kepada yang mungkar, kita harus menghindar, menjauhi, tidak boleh taat. La ta'ata fi maksiyat, la ta'ata fi khaliq fi maksiyat, la ta'ata fil makhluk fi maksiatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan yang harus diberikan kepada makhluk ketika dia berbuat maksiat atau menyuruh berbuat maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Dami duna dini. Darahku boleh saja ya saya korbankan. Namun kalau sudah menyangkut masalah agama, tidak ada istilah taat,
dalam perkara yang mungkar. Wala tufariqul jamaah, dan janganlah kamu memisahkan dari jamaah kaum muslimin. Nah, athar ini ya dengan sanad yang jayyid yang kembali kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an, ini merupakan satu ilmu yang dijadikan oleh para sahabat sebagai patokan dan acuan di dalam bermuamalah kepada penguasa yang zalim. Tatkala kita mengamati, ya, muncul pemimpin yang bukan termasuk kriteria yang disyariatkan. Karena pemimpin yang besar, Al-Imamul A'zam, itu dari Quraisy. Namun ketika muncul pemimpin dari budak Ethiopia, walaupun dalam prosesnya mungkin si budak ini dia melakukan pengkudetaan, pengambil alihan kekuasaan misalkan dari pemimpin kaum muslimin yang sah, intinya selama hamba sahaya budak Ethiopia ini sudah dinyatakan, dinobatkan, sudah mengambil alih tampuk kekuasaan pemimpin kaum muslimin, maka seluruh masyarakat kaum muslimin diwajibkan untuk mendengar dan taat pada perkara yang ma'ruf, bukan pada perkara yang mungkar. Pada perkara yang ma'ruf kita mendengar, kita taat. Ya, bahkan memang jika harus mengorbankan ya darah, kita korbankan. Namun kalau sudah menyangkut masalah agama dan bertentangan dengan ajaran agama kita, maka Umar bin Khattab mengajarkan tidak boleh kita mengikuti mereka karena kemungkaran tersebut. Duna dini. Ya, silakan kalian meminta kepada kami untuk mengikuti aturan, walaupun harus mengeluarkan darah pada perkara ya duniawi, perkara yang ma'ruf. Namun kalau sudah menyangkut masalah agama dan itu bukan ajaran agama, maka kita pasang harga mati, ya, tidak boleh diganggu gugat akidah seorang muslim. Kemudian dalil berikutnya, dalil yang keenam, yaitu sebuah riwayat ya dari Abu Amr Ad-Dani dalam kitabnya Al-Fitan, dari Muhammad ibn al-Munkadir. Dia mengatakan, lamma buyi'a Yazid ibn Muawiyah dzakara dzalika li ibn Umar faqala in kana khairan radina wa in kana syarran sabarna. Nah, tatkala Yazid bin Muawiyah dia dibaiat menjadi pemimpin kaum muslimin khalifah, maka disampaikanlah ya ucapan Umar tadi, maka disampaikanlah kabar ini ya, yaitu dibaiatnya siapa? Yazid bin Muawiyah kepada Ibnu Umar. Ketika Yazid bin Muawiyah dinobatkan sebagai khalifah dan dibaiat oleh kaum muslimin, maka tatkala Ibnu Umar mendengar kabar tersebut, dia mengatakan, in kana khairan radina. Jika dia itu baik, maka kami ridha. In kana syarran sabarna. Jika dia buruk, maka kami bersabar. Dan ini dikeluarkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga Ibnu Abi Zamanain dalam kitabnya Ushul Sunnah. Nah, ucapan Ibnu Umar yang merupakan athar ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana sikap seorang muslim ketika mendapati seorang pemimpin, seorang penguasa yang dia termasuk pemimpin yang zalim, penguasa yang zalim. Maka dari situ kita mengetahui dari dua asar tadi, baik asarnya Umar bin Khattab maupun asarnya Ibnu Umar, kedua-duanya memerintahkan kita untuk bersabar. Dan inilah pemahaman para sahabat di dalam menghadapi pemimpin yang zalim, di dalam bermuamalah kepada pemimpin yang suka merampas harta rakyatnya. Mereka para sahabat memerintahkan kita untuk bersabar. Kata Ibnu Umar apa? In kana khairan radina. Jika baik maka kita ridha. Artinya jika ya Yazid bin Muawiyah di dalam mengurus kepemerintahan kaum muslimin itu diurus dengan baik, maka kami ridha. Namun jika pemerintahan ini ternyata tidak mengarah kepada yang terbaik, ya kepada kebaikan, bahkan cenderung kepada keburukan,
Maka kata Ibnu Umar, sabarna, kami bersabar. Karena ya kebanyakan mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, mereka lebih suka untuk menghabiskan ya kehidupannya di atas ilmu. Nah, kembali ya, athar ini yakni dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menunjukkan kepada kita wajibnya untuk bersabar di atas kezaliman penguasa. Kemudian dalil yang terakhir, ya, satu riwayat dari Tibrizi, ya, yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tibrizi dalam kitabnya An-Nasihah Lirra'i War-Ra'iyah dari Ka'ab Al-Ahbar, ya, bahwasanya dia mengatakan As-Sultanu Dhillullahi fil ard. Penguasa itu adalah Dhillullah, naungannya Allah di bumi. Artinya, kaum muslimin itu akan mendapatkan jaminan keamanan, perlindungan mereka, kebutuhan mereka tercukupi melalui pemimpin ini. Makanya disebut Dhillullahi fil ardi, yaitu naungan Allah di bumi. Yang mana orang ketika kepanasan, ya, di bawah terik matahari, maka dia akan berbondong-bondong cari apa? Naungan pohon untuk menyelamatkan diri mereka. Nah, ada bentuk tasbih di sini, ya. Nah, seorang pemimpin pun juga demikian. Pemimpin yang Allah angkat, ya, itu adalah satu sosok sentral yang masyarakat itu kembali kepadanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk mencari keamanan, untuk mencari keadilan, dan seterusnya. Makanya dikatakan Dhillullahi fil ard. Kemudian dikatakan fa idza amila bi ta'atillah kana lahul ajru wa alaikumus syukur. Jika pemimpin ini dia melakukan amal ketaatan kepada Allah, ya, maka dia mendapatkan pahala dan kewajiban kalian bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Bersyukur dipilihkan pemimpin yang baik. Harus bersyukur. Wa idza amila bi ma'asiyatillah kana 'alaihi al-wizru wa 'alaikumus sabr. Dan apabila pemimpin itu dia melakukan kemaksiatan, maka kewajiban kalian itu adalah apa? As-sabr, yaitu bersabar. Kewajiban terhadap penguasa yang zalim adalah bersabar. Bagi kita kaum muslimin. Lantas bagaimana dosanya? Dosanya akan dipikul oleh pemimpin tersebut. Kana 'alaihil wizru wa 'alaikumus sabr. Ya, bahwasannya ya bagi mereka para penguasa tersebut ketika tidak mengarahkan kepada yang baik, justru malah berbuat maksiat, maka dia mendapatkan dosa dan juga dosa orang lain, serta kewajiban seorang muslim adalah bersabar. Kemudian dikatakan wala yahmilannaka hubbuhu ala tadakhulin fi ma'siyatillah. Dan janganlah sampai sekali-kali kecintaan dia, ya, artinya kecintaan kamu kepada dia itu membawa dirimu, ya, berbuat maksiat kepada Allah. Wala bughdhihi ala an takhruja min ta'atih. Dan jangan sampai kebencianmu kepada penguasa karena kemungkaran yang sering ia lakukan itu, ya, menjadikan penyebab utama kamu keluar dari kepemerintahan. Nah, ketika dikatakan bahwasannya seorang muslim ketika diuji dengan pemimpin yang zalim, maka dia harus bersabar. Ya, jangan sampai dia apa? Keluar dari kepemimpinannya. Apalagi memisahkan diri dari komunitas masyarakat kaum muslimin. Kemudian kata beliau, ya, di akhir bahasan bab ini, fa fi hadhil ahadits wal athar wa ghairiha katsirun wujub sabri ala jawril a'immah. Di dalam hadis-hadis ini maupun athar-athar di atas, ya, itu menunjukkan wajibnya untuk bersabar di atas kezaliman penguasa. Wa ihtimalul adza minhum, dan bersabar di dalam memikul gangguan dari para pemimpin. Lima fi dzalika min dar'il mafasidil 'azimah allati tatarattabu 'ala 'adami sabri 'alaihim. Yang mana
solusi yang disampaikan oleh Nabi yang mulia alaihissalam dengan sabar dalam menghadapi penguasa tersebut, ini merupakan salah satu bentuk di dalam menjaga adanya kerusakan yang lebih besar. Ya, sehingga dengan sabar ini, ya, maka urusan demi urusan itu akan kembali menata dan tidak sampai membawa korban. Kemudian dibawakan pula ya athar dari Al-Imam Ibnu Abil As Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, dia mengatakan wa amma luzumu ta'atihim wa injaru li'annahu yatarattabu 'ala al-khuruj min ta'atihim min al-mafasidi ad'afu ma yahsulu min jawrihim. Adapun ya luzumu ta'atihim, seorang itu berkomitmen di atas ketaatan kepada penguasa walaupun itu penguasanya banyak berbuat kezaliman. Kenapa? Karena sesungguhnya ini, ya, ketika seorang keluar, memberontak, mengkudeta dari ketaatan kepada pemimpinnya, maka ini merupakan satu mafsadah, satu kerusakan yang berlipat-lipat. Ma yahsulu min jawrihim, sebagai bentuk konsekuensi dari kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Nah, maknanya adalah ketika kezaliman penguasa itu dihadapi dengan kekerasan, maka ini akan menimbulkan banyak kerusakan. Bal fi sabri ala jawrihim takfir sayiat. Bahkan, kata beliau, bersabar di atas kezaliman penguasa itu akan menggugurkan keburukan, kejelekan. Wa mudha'afatul ujur, dan dilipat gandakan ya pahala. Fa inna Allah Ta'ala ma sallatahum alaina illa li fasadi a'malina. Karena sesungguhnya Allah tidaklah menguasakan ya mereka ini, orang-orang yang zalim, orang-orang yang bengis, ya, suka untuk memperhatikan dan memprioritaskan diri sendiri pada rakyatnya, ini semata-mata ya karena kerusakan ya perbuatan-perbuatan kita selama ini. Fa inna Allah Ta'ala ma sallatahum alaina illa li fasadi a'malina. Tidaklah Allah berbuat demikian dengan mengangkat penguasa yang zalim seperti itu, melainkan sebab akar masalahnya adalah di kita, yang mana amal-amal kita ini rusak. Wal jaza'u min jinsil amal, sedangkan balasan itu tergantung pada jenis amalnya. Fa'alana al-ijtihad fil istighfar wa taubah wa islahil amal. Sehingga dari sini ya kewajiban kita adalah bersungguh-sungguh untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepadanya, dan bertaubat, ya, bertaubat, taubatan nasuha, dan memperbaiki amal-amal kita. Nah, jika tiga perkara istighfar, taubat, kemudian memperbaiki amal itu kita lakukan, maka bi'idznahi ta'ala Allah akan gantikan dengan pemimpin yang terbaik. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidak ada satu musibah yang menimpa kalian, melainkan itu adalah karena sebab ya ulah tangan kalian sendiri. Namun wa yaghfiru an katsir, dan Allah mengampuni ya banyak. Artinya setiap kali manusia itu melakukan kesalahan, maka setiap kali itu pula Allah mengampuninya. Nah, ini salah satu ayat yang dibawakan ya yang tertuang dalam surat Asy-Syura ayat 30. Demikian pula dibawakan ayat yang kedua, awalam ma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Atau tatkala musibah itu menimpa kalian atau menimpa yang kedua kalinya, qultum, kalian mengatakan anna hadha, bagaimana ini bisa terjadi? Maka kata Allah menyuruh nabinya yang mulia alaihissalatu wassalam untuk mengatakan qul huwa indi, qul huwa min indi anfusikum. Katakan ya, ini ya musibah ini itu sebenarnya dimulai dari diri-diri kalian. Artinya perbuatan ucapan kita itu semuanya memiliki dampak. Nah, dampak negatif yang paling buruk itu adalah tatkala seorang tertutup dari cahaya Allah, mendapatkan hidayah.
Kemudian ayat yang terakhir yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah, ma asabaka min hasanah famin Allah wa ma asabaka min sayyi'ah famin nafsik. Apa-apa yang menimpamu yang berupa kebaikan itu semata-mata dari Allah. Sedangkan sesuatu kejelekan yang menimpa dirimu, maka itu sebenarnya berasal dari dirimu sendiri. Nah, di sini al-muallif ya ketika mendatangkan beberapa ayat ini dan juga ucapan al-Imam Ibnu Abil Is al-Hanafi rahimahullahu taala menunjukkan kepada kita bahwasanya pemimpin ini adalah cerminan rakyatnya. Jika kita mau bertobat kepada Allah, beristighfar kepadanya, mempelajari Islam yang benar di atas Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang terbaik, ya, dan menerapkan apa menjadi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya ya kehidupan tersebut ya akan menjadi satu sebab yang mana Allah nantinya akan berikan pemimpin yang terbaik. Namun kalau seandainya kita masih belepotan dengan dosa, kemaksiatan, suka mencuri, suka nipu, suka begal, dan lain sebagainya, maka Allah akan jadikan pemimpin kita orang yang sama dan serupa dengan perbuatan kita. Baik, kemudian di akhir bahasan dibawakan ada satu riwayat Israiliyat yang mana ini hukumnya dhaif, ya. Maka dari sini kita cukupkan sampai pada bahasan ayat yang disampaikan oleh al-muallif, dan ketika beliau mengatakan fa idza arada ar-ra'iyatu an yatakhallasu min dhulmil amir adh-dhalim falyatruku dhulma. Kemudian apabila seorang ya masyarakat ya atau rakyat ini dia ingin terbebas dari kezaliman penguasa yang zalim, maka hendaknya dia meninggalkan seluruh bentuk-bentuk zalim ya yang selama ini mereka lakukan. Mencuri zalim, begal zalim, ya karena merugikan orang lain. Curang dalam transaksi jual beli zalim, dan semuanya, ya. Sampai-sampai dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan mereka sebagai orang-orang yang zalim itu wali bagi sebagian yang lainnya karena disebabkan atas perbuatan mereka sendiri. Artinya, kita tatkala berada di atas kezaliman kita, maka tidak mungkin pemimpin kita menjadi orang yang saleh. Ya, tidak mungkin, karena orang yang zalim, penolong dan pelindungnya adalah orang yang zalim pula. Pemimpin yang zalim, ya. Makanya perbaikan itu dimulai dari diri kita masing-masing, ya, dan masing-masing dituntut untuk bersabar dari apa yang dihadapi dari kezaliman para penguasa. Baik, demikian yang bisa kita pelajari dari kitab Mu'amalatul Hukam ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan dalam hal ini kita sudah memahami bagaimana seharusnya kita bersikap, khususnya ketika penguasa kita itu zalim, maka kita harus bersabar dan menahan diri dari keluar atau membatalkan baiat kita kepada penguasa. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.